Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Cerita Untung. Iya. Dan sekarang ini kita akan ngobrol dengan pasangan. Ini pasangan ini ya, sering dibicarakan juga. Betul. Ya, di dunia persosial mediaan. Benar. Karena pastinya ini banyak jadi perdebatan ataupun juga jadi orang-orang banyak mendoakan juga. Ya, tapi macam-macam lah namanya pasangan ini luar biasa. Kalau kemarin itu sempat diundang sendirian aja suaminya. Nah, kali ini ngajak istrinya. Kira-kira siapa? Kita lihat dulu yuk profilnya berikut ini. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Siapa yang menunggu cerita Kodene Slim dan Teh Yunda? Pasangan ini bertemu ketika sama-sama bertugas di Darut Tauhid di bawah naungan Ustadz Ajim. Kodene Slim ternyata sudah populer di kalangan pesantren. Kodene Slim sempat ditolak dengan Teh Yunda loh. Hingga akhirnya Kodene Slim meminta izin untuk bertemu orang tua Teh Yunda di Medan. Seperti apa kisah mereka? Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untung. Iya, hari ini kita kedatangan Ko Denis dan juga Teh Yunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Sebelumnya makasih loh udah bisa main kesini. Alhamdulillah. Ini pasangan yang ibaratnya nih ya waktu akhir tahun kemarin dia pokoknya akhir tahun 2022 ada seorang dai, waduh bentuknya kayak K-pop gitu, kemudian sering FYP di TikTok aku. Asik juga nih gitu ya, gayanya dekat dengan anak muda, ternyata pendampingnya juga pendakwah juga nih. Aja itu dia, Masya Allah ya. Ini kita mau tanya nih. Setelah nikah ada kejutan apa? Oke, jadi dulu awal pertama kali menikah, makanya udah bilang tahun pertama, kedua itu pengenalan, adaptasi, walaupun memang visi sama. Cuman kan ternyata kami itu berbeda 180 derajat, baik dari karakter, cara mungkin kesukaan atau apa gitu ya, itu beda banget. Makanya Yunda bilang, kalau Yunda ini kan sebenarnya cerewet, cuman karena masih pengenalan jadi kayak masih malu-malu gitu. Kalau beliau ini kulkas 2 pintu pertama kali, jadi kayak misalnya kok cuek banget ya, sampai bingung Yunda. Jadi kayak monoton, suasana rumah tuh monoton banget. Misalnya nih beliau pulang khidmat kan dari Darut Tauhid, pulang terus mandi segala macam, baca kitab. Terus Yunda lagi ngapain? Dulu manggilnya apa ya sayangnya? Lagi ngapain? Masih ada sempat manggil Koko. Iya, pokoknya lagi ngapain gitu kan Yunda tanya. Terus dia bilang, "Iya ini lagi baca kitab, ikut nemenin." Besoknya rutinitas gitu lagi. Besoknya rutinitas gitu lagi, nggak ada warna juga ya. Akhirnya udah cuek banget, dingin banget gitu. Nah, ternyata kejutannya makin kesini tuh lucu banget ternyata orangnya. Bisa mengimbangin Yunda yang ya ternyata Yunda juga hobi ngelucu gitu loh. Dari klub ya. Ternyata ya udah gitu, sekarang perang-perangan kan tuh kita ya Bu ya gitu. Duel. Ya ternyata ada kejutan, ternyata ya jodoh itu beneran cerminan diri sih kalau menurut Yunda. Semakin kita tuh jujur di hadapan Allah, ya Allah pun akan sandingan kita dengan seorang hamba yang benar-benar jujur cintanya ke Allah, sehingga nggak ada topeng di antara kita gitu, nggak ada yang ditutup-tutupi. Kayak misalnya beliau juga sebelum nikah udah cerita tentang masa lalunya. Jadi Yunda ketika ketemu nih, kayak Yunda tahu nggak kok Denis itu tuh begini loh, dia punya mantan di sini loh, dia pernah deket sama ini loh, ya udah tahu. Oh, ada yang ngomong gitu? Ya ada. Yang minta jadi istri kedua juga langsung ke Yunda ada. Itu. Ini gimana nih? Aduh. Kalau di sini kan kalau sekarang apalagi mungkin tahun kemarin kali ya mulai Pas viral, mulai viralnya kan. Tapi kan dari dulu aja. Iya. Dari dulu sebenarnya. Kalau dulu kan circle-nya masih DT, ya kan? Nah sekarang kan udah skupnya nasional ibaratnya nih. Itu gimana gitu, ibaratnya kan banyak yang nyari peluang jadi lah. istri, mau jadi benar. Banyak yang nyari peluang gitu kan. Kalau bisa lagi baca komen juga nggak semuanya manis, ada juga ya namanya juga, apalagi kan ras wanita ini kan lebih tajam ininya dibanding tulisannya. Lebih tajam gitu kan. Itu gimana menyikapinya? Ya gimana ya, nggak gimana. Paling parah apa sih, paling parah? Pernah ada yang minta nikah gitu nggak? Kita ada minta ada yang istri kedua. Kalau mintanya baik-baik sih nggak apa-apa ya. Cuman kalau yang
paling parah menurut Yunda tuh jadi ngejelek-jelekin kita gitu kan, kayak misalnya kondisi tuh lebih cocoknya tuh dapat yang begini loh, begini kayak yang kemarin aja ada yang lagi viral, terus kan sama seperti Yunda pakai ini juga gitu kan. Kodenis tuh mendingan sama yang ini tuh jauh lebih cantik tahu, kata Yunda kan udah gendut gitu kan. Pokoknya kalau udah gitu tuh sampai dari segitunya. Terus Ya. kamu gimana Teh Yunda? Maksudnya Berarti aku harus diet. Berarti aku harus diet. Mereka tuh frontal itu kalau ngomong gitu. Iya, coba aja cekin komen-komen. Kalau kita kan suka collabs ya, collabs video. Misalnya kita kan suka bikin video lucu juga gitu, collabs. Ya ada aja komen-komen yang kayak gitu, ditemuin lah. Makanya aku nggak mau baca komen lah pokoknya. Iya sih, gitu. ya, saya dibaca. Itu jadi kayak kalau kita semakin baca komen tuh pasti ngeganggu mental kita juga kan. Iya benar-benar. Nah kalau dari Ko Denis sih kalau komen gimana? muji nanti takut kitanya jadi Bener. kayak tinggi hati Bener, gitu, bener. komennya Nggak rendah bagus gitu. lah untuk Jadi hati kita. berpengaruh ke sini ya Bang. Bahkan sampai ya sekarang tuh pas beliau lagi kayak gini, Yunda bener-bener nggak mau baca komen satu, dan pujian, cacian, makian, Yunda berusaha sama aja gitu. Oh, jadi baik buruk ya udahlah Ya, biarin sama aja ya. gitu. Yang penting kitanya ke Allah aja, penilaian yang kita cari. Ya Allah ridha, Allah senang sama kita. Allah tahu kita udah berusaha gitu buat bahagian beliau gitu. Jadi istri yang soleh. Udah itu aja sih. Yunda nggak mau bacain komen-komen karena kalau makin Yunda baca itu berdampak sama suasana hati kan, Bu. Iya, Gitu. benar. Itu akan merusak Mood hari kita itu ya, kan, merusak mood mood itu kita. banget benar-benar. Ujung-ujung Nah, dia kalau nggak salah juga Oh, dari Denis kita ini. gimana? Kan ternyata nih dampaknya itu kan bukan, kalau dulu kan dampaknya buat sendiri ya, fitnahnya buat sendiri. Nah sekarang kan kirain udah nikah selesai gitu. iya, ternyata kan malah Ternyata makin tambahan, gerbangnya makin kebuka gitu. Terus tambah lagi harus ngejaga perasaan istri gitu kan. Iya. Nah ini gimana nih? Ya, makanya selalu sambil terus komunikasi, sebaik sebelum tidur diajak ngobrol. Pillow Atau talk memang sering banget. Oh, itu Hampir ya. tiap atau hari. memang ya lebih repot suaminya nggak ada yang naksir, tapi suaminya hidung belang. Daripada katanya ada yang naksir, tapi ya kita aja nggak ngeladenin. Iya kan? Iya, iya. Coba misalkan nggak ada yang naksir sebetulnya sama nih lakinya nih, tapi lakinya nyari terus jajan terus kan lebih repot. Belusukan mulu Nah. kakinya. Ya apa ya? Apa mungkin blessing in disguise juga, sudah Allah latih di Thailand 3 tahun ya. Ya seberingas-beringasnya yang di Indonesia kan nggak sebrutal di Udah Thailand. pernah bandel lah gitu ya. Ya di Thailand kan kadang lebih terlalu lebih frontal gitu. Iya. Di Thailand kan hari pertama ketemu nggak usah jam pertama ketemu langsung ngajak tidur tuh ada di sana mah biasa aja. Terus tahu katanya bukan cewek juga gitu. Ya kan pernah Thailand ditembak kan ya? sama cowok juga kan? Apa? Pernah ditembak sama cowok. Nah, kan? Terus diterima lagi lah. mau geli badannya gedean dia nge-gym ya kan. Tapi ya Allah. Tapi itu mungkin ya, qadarullah ya, maksudnya mungkin diberikan Coba. momen takdir di masa itu, jadi membuat hal yang kayak gini kayak udah jadi lebih biasa. Allahu alam gitu. ya. Mungkin kalau dari lahir awalnya benar-benar di pesantren sederhana, nggak pernah nemu rasanya duit, ngerasain 80 Ya mungkin juta akan sehari. lebih sehari. hingar-bingar dengan Mungkin sekarang. goyang kali. Ya, ada beberapa keadaan menemukan kayak begitu juga gitu. Oh, Dan kalau- dulunya rapi hidupnya, sekarang jadi percobaan kena gitu. Dan kalau langsung pulang dari Thailand 15 Maret 2017 itu langsung Allah gariskan harus meledak lewat medsos, mungkin kayaknya nggak kuat. Tapi karena udah selama 6 tahun ini baru muncul ke permukaan, udah belajar ke A dulu, khatamin beberapa kitab tauhid seperti kayak Al-Hikam, kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Jadi kayak ya mudah-mudahan udah ada bekal duluan, karena kalau enggak kayaknya kan ini amat sangat disukai hawa nafsu. Iya. Iya. Cuman akhirnya kan Tipis banget sih ini. iya, cuman maksudnya kalau emang dari awal yang pengen dikejar adalah ke arah sananya ya nggak akan memilih Teh Yunda juga. Ini yang sudah dipilihkan Allah. Jadi kalau orang bilang justru malah Teh Yunda beruntung dapetin kode ini, enggak, kebalik, saya yang beruntung dapetin beliau. Masya Masya Allah. Allah. Oh. Ini transferan. Langsung kasih. Pertanyaan yang mungkin akan menjawab di para netizen yang masih cari peluang. Mungkin nggak ada wanita selain itu? jangan dijawab, jangan ditanya juga, takut misal nauzubillah nggak tahu takdir kedepannya gimana kan, video yang ini dipotong. Oh iya. Dari awal ngelihat Teh Yunda juga, kenapa milih Teh Yunda, karena memang beliau berbeda. Nice. Izin ya, ketika dari awal
sebagian besar pada umumnya tertipu dengan casing ini. Kok Dennis bla bla dan segala macam. Teh Yunda malah terlihat tidak tertarik. Dia jalan di Agak depan. ke arah jijik malah. Ya, dia jalan di depan, yang lain, "Ih, Masya Allah pengen jalan dekat sama Koden." Indah, lah jalan sendiri ke depan ngeduluanin dia. Mungkin itu jadi emang penilaian positif ya, maksudnya yang nilai plus dari semuanya. Karena saya tahu ini adalah fitnah, bisa jadi dosa dan akan dimakan usia, akan habis gitu. Nah, kalau misalkan ada yang tertarik dan yang terpilih itu memang karena tertarik dengan casingnya akan habis dimakan usia dan bisa jadi fitnah ini, ya apa kabar kalau nanti udah nggak begini lagi. Tapi Teh Yunda dari awal nggak tertarik sama casing ini, gitu ya. Jadi ditambah setelah istiqoroh, ya tauhid jadi solusi lah. Bahkan kalau misalnya ditanya menyesal nggak aku menikahimu, sederhana sekali lagi. Kalau misalkan Allah tahu tempat aku meminta, tempat aku beristiqoroh itu meminta kepada Allah yang Maha Tahu, dan Dia Maha Tahu. Ia tahu dari miliaran wanita yang mana yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Dan Dia Maha Baik, nggak mungkin menjauhkan yang baik, nggak mungkin mendekatkan yang buruk. Maka meskipun hawa nafsuku berkata apa, kalau engkau yang sudah ada di hadapanku jadi pasanganku, sederhana, kata yang Maha Tahu dan Maha Baik, engkau yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Masya Allah. Meskipun hawa nafsuku berkata tuh yang di luar lebih muda, lebih bohai, lebih putih, tinggi, langsing seperti bihun, misalnya. Ya. Kira-kira panjang. Kuetiau lah ya. Jangan PTU gendut saya. Meskipun hawa nafsu berkata, tapi kalau misalkan memang yang itu yang terbaik untukku, ya harusnya dia dong yang jadi pasanganku. Kenapa kamu? Sederhana, kamu sudah dipilihkan oleh yang Maha Tahu dan Baik. Maka kalau diri yang tidak tahu ini, terus yang Maha Tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, terus kita sok tahu, sama aja kayak saya dengan sengaja menderita. Kalau udah dipilihkan oleh yang Maha Tahu, ya udah ikutin jalurnya aja di situ. Dan tadi begitu banyak kejutan yang menarik yang akhirnya membuat setiap hari semakin bersyukur didampingi oleh. Nah, itu dia. Emang intinya ilmu juga sih ya. Bener. Kalau udah paham ilmu, lebih menerimanya karena Allah nih kejatuhannya kan. Benar-benar. Mencintai karena Allah, Masya Allah. Apa kalimat terkejam Hah? dari netizen? Oh, dari netizen. Kirain terkejut dari Koden. Nyari soalnya. Itu ntar belakangan. Tetap ada. Ya Allah. Kalimat terkejam dari netizen. Apa ya? Yang ngejar-ngejar kode ini. Kalimat terkejamnya sih sebenarnya yang ketika mungkin membandingkan kali ya, misalnya kenapa Kodenis itu kan Kodenis itu Cina gitu, kenapa nggak nikahnya sama yang itu juga India gitu. Rusia, Afro. Afrika. Kalau misalnya Teh Yunda kan orang pribumi lah gitu, dan itu kan Jawa, nggak terlalu putih juga. Kodenis itu cocoknya buat yang Katanya Medan. Ini Medan. Lahir di Medan. Kodenis itu kan cocoknya sama yang begini. Jadi itu bukan kejam sih, tapi lebih membuat Yunda tuh Pembandingan gitu. takutnya kalau pribadi Yunda kalau ngedenger tuh jadi kayak takutnya apa ya, iya ya kasihannya dia nikah sama aku. Jadi Yundanya ada perasaan kayak gitu setiap kali ada orang yang komen begitu gitu. Aduh, lagi ngapain sih netizen? Iya. Sebel deh. Jadi Karena takutnya gitu. orang wudhu batal ya. Jangan-jangan emang batal gitu kan. Jadi ragu-ragu gitu Nah, ya. tapi gitu kita juga mungkin mengingetin aja buat semua orang. Memang kalau misalnya nulis itu kan gampang ya. Tapi kan ternyata tulisan itu membekas ataupun Iya. apa itu kan lebih berbahaya gitu loh. Jadi aduh buat kita semua deh, termasuk aku juga mungkin ada salah gitu ya. Kita nulis apa atau ngomong apa, mendingan ditahan aja deh. Mau apa Atau doain itu, lah. atau doain aja mendingan. Jangan-jangan tulisan itu malah memberatkan kita nanti kan. Iya, Kita nggak makanya pernah tahu. ini ya kita ingetin Allah. aja. Teh Yunda dulu mah lebih beratnya kalau ngadepin kayak belum dipercaya kali sama Allah untuk punya keturunan. Itu sih lupa Yunda. Astagfirullahaladzim. Itu sih. Jadi awalnya itu mungkin Ya. berat cuma di diri Yunda ya kalimat itu. Cuman yang membuat Yunda itu sangat sedih itu adalah ketika kan Yunda juga sering nerima sharing curhatan ahwat-ahwat gitu kan. Dia cerita, Teh Yunda, dia cerita ke orang yang sebenarnya juga butuh penguatan sih. Cuman ya nggak apa-apa, kita bareng-bareng. Teh Yunda, saya udah 10 tahun belum dikaruniai anak, begini. Berarti benar ya Teh Yunda, saya itu belum layak, saya itu belum pantas kayak gitu. Yunda itu makin sedih ketika mereka itu mengiyakan semua omongan netizen bahwasannya mereka itu tidak pantas gitu. Padahal cepat atau lambatnya kita menikah, kita punya anak bukan tolak ukur kemuliaan kita, yang dia bilang kayak gitu. Jodoh maut rezeki itu udah diatur sama Allah. Cepat atau lambat ya bukan menjadi tolak ukur kamu tuh berarti soleh loh, kamu tuh berarti mulia. Enggak.
Ada banyak Pantas imam-imam atau yang nggak pantas. menulis kitab juga tidak menikah kan, dia mulia dengan Nawawi ilmunya. tidak Iya. Iya. Itu yang buat Yunda sedih, jadi kayak teman-teman ngaji itu mengaminkan, mengiyakan kata-kata netizen ya, itu sedih banget sih Yunda. Aku memang gak layak kita Yunda, itu enggak, Yunda bilang gitu. Iya, Bukan tidak layak. secara nggak langsung jadi malah kayak agak suzon ke Allahnya. Iya. Iya. Padahal mudah bagi Allah, dan bisa jadi dia diuji seperti itu karena di sisi Allah bisa jadi lebih mulia. Iya, iya. Allah beri derajat yang lebih tinggi, kepahitannya makin menyucikan dirinya dari kesalahan, bisa jadi pulang tanpa ada dosa sama sekali. Daripada yang diberi keturunan banyak tapi malah tidak dididik dengan kebaikan. Iya, benar. Jadi ya beda sudut pandang aja. Makanya kita cara menanggulanginya, yuk gimana caranya? Ya kalau pengen semuanya serba untung, lihatnya pakai kacamata iman. Kacamata Oh iya, Masya Allah. Yang penting di ilmu berarti ya. Ya ilmu Respons itu itu ya, ya. benar-benar ilmu. Responnya dari ilmu Menikah ya. itu memang butuh, selain daripada keimanan, butuh ilmu juga sih. Ilmu itu sebagai apa ya, pupuk kalau Yunda bilang. Pupuk yang menyuburkan tanaman di cinta itu kan, supaya tetap tumbuh. Karena kalau misalnya kita tuh menikah tanpa ilmu, kita nggak paham bagaimana sebenarnya cara kita menyikapi masalah, cara kita menyikapi ujian, kita nggak ada ilmunya nih, udah bubar. Nggak tahu jawabnya, nggak tahu responnya berarti ya. Pantesan kita tiap kali sholat pun minta ilmu ya. Ilman nafi'an, ilmu yang itu kan bermanfaat. ilmu yang bermanfaat. Karena itu ya, itu balik lagi adalah kita butuh ilmu karena bagaimana menyikapi itu semua, karena memang ada ilmunya juga ya. Iya. Duh, Masya Jadi Allah. masalah itu biasanya nggak masalah, yang jadi masalah kalau kita salah nyikapin Iya, masalah. salah respon. Jadi kadang masalahnya sendiri pun nggak usah diapa-apain. Karena Semudah- sudah sendiri ya. Iya, semudah ganti sudut pandang selesai urusan. Dan tidak akan pernah selesai kalau misalnya kita selalu memandang pasangan, orang, sekeliling sebagai dengan kacamata hak dan kewajiban. Iya. Kamu harus begini, tuntutan harus begini. Aku udah jalanin kewajibanku, hakku mana, dan yang lain-lain. Tapi kalau ngelihatnya dari awal, kamu adalah jalan dari Allah untuk membuat aku tambah dekat ke surganya Allah. Kebaikanmu muncul, aku syukuri, kamu sedang jadi pahala syukur, ladang pahala bagiku. Keburukanmu muncul, kita nggak sama-sama sempurna. Bisa jadi suatu saat kita akan membuat kita menangis satu sama lain. Tapi berarti di saat itu kita sedang menjadi ladang penggugur dosa bagi satu sama lain. Dan dua-duanya mendekatkan kita ke surganya Allah. Dari awal kita main ke surga kan. Kalau dari awal, kalau misalkan setelah ini semua terjadi kita masih lebih banyak marah dan ngeluhnya, yuk berani tanya ke diri sendiri. Bisa jadi selama ini mungkin memang kita nggak pengen surga. Padahal Ya, semua yang terjadi, standarnya kepahitan beda. apapun itu menuju ke sana pasti. Masya Allah. Aduh, ini Jadi- ngobrol sama berdua pasangan ini ya, Masya Allah. Jadi teman-teman berarti memang kalau dari kalimat kok tadi ya, ibaratnya yang bikin kita susah itu karena sudut pandang tadi. Karena standar sudut pandang itu kadang-kadang kita standarnya point of view orang ya. Bener. Jadi kita ngerasa salah nih, padahal kalau kita udah sudut pandang Allah misalnya, terus jangan-jangan ini malah hikmah kan. Bener. Duh, Masya Allah. Bener sih. Sekarang kita akan tanya mengenai resep keharmonisan rumah tangga. Walah, Pernah masih berantem seumur nggak sih? jago. Nah, tapi cobaannya kayak begini Iya, kan. kalau Dani sampai sama Teh pernah berantem nggak sih? Kayaknya Iya, kayak nggak Allah. pernah. Ini Coba kan- tanya adik kita yang yang paling sempat sebel gitu lah. Oh yaudah, jadi ada ketertarikan, jadi dia ngerasa kayak seneng ya bisa menjadi wasilah orang kenal Islam gitu. Seneng ya ternyata jadi wasilah orang tuh tahu Islam tuh ternyata mudah dan memudahkan kayak gitu. Jadi segala hal yang ternyata dia aslinya kayak gitu, tapi itu ternyata di bagian yang menurut kita tuh malah itu ternyata sesuatu yang lucu, yang unik, yang imut. Kadang kalau orang udah pacaran gitu ya, udah tahu segala hal macam tentang itunya. Ketika akhirnya tahu hal yang belum kita ketahui, biasanya itu kan bagian yang diumpetin. Enaknya kalau udah halal ya semuanya jadi pahala. Iya. Kadang kalau misalkan orang udah sosok hijrah tapi nanggung, tapi masih pengen deket sama perempuan. Itu dia namanya kalau di tengah-tengah tuh kayak STMJ, sholat terus maksiat jalan, namanya di tengah-tengah tuh nggak akan nikmat.